Lagu pembukaan 164 di Sanggar Mahasuci. Ingin kami sesaji sembah di Sanggar Gusti Mahasuci, degup hayat raga yang lemah, tiada mampu bersujud bakti. Namun kami berserah diri, semoga Gusti menuang berkah, agar mantap nada dan suara, tegar lantang berkidung indah. Ingin kami sesaji sembah di Sanggar Gusti Mahasuci, agar hayat raga yang lemah akan mampu menjunjung bakti. Kami datang sepenuh hati, altar Tuhan muara langkah, satu padu iman di dada, bersama meluhurkan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pengorbanan itu adalah sesuatu yang menyakitkan, karena pengorbanan itu akan membebani orang yang dikorbankan dan juga keluarga yang dikorbankan. Menjadi korban itu pastilah memberikan luka batin. Tetapi bagi Santo Maximilianus yang kita rayakan pada hari ini, Maria Kolbe, dia berani mengorbankan diri untuk kebahagiaan orang lain karena kasih Kristus. Dia mendengarkan isak tangis dari seorang di sebelah tempat dia kurung, dan dia bertanya, karena sahabatnya atau saudaranya yang dia kasihi itu akan dihukum mati. Tetapi apa yang dilakukan? Maximilianus yang kita rayakan pada hari ini, Maria Kolbe ini malah menggantikan orang itu untuk dieksekusi mati. Dan pemerintah yang berkuasa pada saat itu atau kolonial waktu itu, pendudukan Jepang waktu itu, karena dia menggantikan orang yang akan dieksekusi itu, maka orang yang akan dieksekusi itu dibebaskan, sedangkan Maximilianus harus mempersembahkan nyawanya untuk mengorbankan diri bagi cinta kasih Kristus bagi orang lain. Karena orang yang akan dieksekusi itu atau calon korban yang akan dieksekusi itu memiliki anak, istri, dan keluarga. Nah, pengorbanan ini merupakan suatu contoh bahwa menjadi pengikut Kristus, kita harus rela berkorban. Rela berkorban bagi orang lain yang memiliki kebahagiaan. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka menjadi pengikut Tuhan Yesus itu, pengorbanan itu adalah sesuatu yang tidak bisa tidak kita lakukan. Dan pengorbanan ini merupakan sesuatu wujud cinta kasih, seperti yang dilakukan oleh Maximilianus Maria Kolbe, imam dan martir. Dan untuk itu pengorbanan kalian di tempat ini bukanlah pengorbanan yang sia-sia.
Mungkin kalian merasa menjadi korban, walaupun kalian sebenarnya pelaku. Terkadang kita tidak bisa memposisikan diri karena kita menganggap kita itu baik pada jalannya, tetapi kita salah, kita berdosa. Dan kesadaran itu harus dibangun. Maka dengan kegiatan rutinitas yang ada di tempat ini, semua kegiatan itu disandarkan untuk pertobatan, karya pertobatan dari Allah untuk kalian. Mengikuti pendidikan yang saya sampai katakan, saya selalu absen apakah sudah ikut. Mengapa penting? Sangat penting. Karena untuk merubah diri di dunia ini butuh pendidikan. Kalau kita tidak terdidik, kita hanya apalagi tidak tamat SD, tidak tamat SMP, tidak tamat SMA. Ya. Yang S1, S2, S3 aja banyak nganggur katanya kan. Apalagi yang SMA. Tetapi pendidikan bukan untuk pekerjaan. Pendidikan itu untuk aktualisasi diri, supaya kita menjadi cerdas. Kita bisa melakukan usaha-usaha yang baik dan benar, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terprovokasi, tidak mudah diadu domba, ya kan, atau disesatkan oleh kehendak jahat, kuasa kegelapan. Kalau kita tidak terdidik kan mudah orang mempengaruhi kita kan. Tapi kalau kita punya pendidikan, dan yang paling utama kita memiliki iman, harapan dan kasih, pasti godaan itu bisa kita atasi. Tapi kalau kita tidak terdidik, tidak pernah mendapat pengetahuan, keterampilan, akibatnya fatal. Kalian disuruh ngedarkan narkoba, oke saja, karena kalian tidak tahu narkoba itu bisa merusak siapa. Bukan hanya merusak diri kalian kalau kalian mengkonsumsi dan mengedarkannya, tapi juga akan merusak nama baik keluarga, merusak kebaikan kampung kalian, merusak kabupaten kalian, ya, merusak generasi muda, merusak keluarga kalian dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah terdidik, kita tahu, oh ini salah. Maka silakan kalian melanjutkan ke perguruan tinggi. Kalau yang udah tamat SMA, ngambil fakultas hukum boleh, ngambil fakultas ilmu sosial boleh, ngambil fakultas ekonomi silakan. Ingat, kita terdidik bukan untuk pekerjaan, bukan mencari pekerjaan. Itu syarat pekerjaan ya. Pekerjaan itu bisa kalian lakukan dengan keterampilan. Belum tentu kalian tamatan S1 lalu sesuai bidang itu, tidak. Tetapi pendidikan itu mencerdaskan kita, memahamkan kita bahwa ada hal yang baik dan ada hal yang salah, ada hal yang melanggar hukum. Nah itu harus dipahamkan ya. Terkadang kan kita tidak tahu. Oh kita pegang pantat cewek, salah, berbuat cabul, rupanya ada undang-undangnya, pelecehan seksual. Nah ya, jadi kalau kita tidak sekolah, mudah orang mempengaruhi kita. Tidak masalah ya kan. Atau misalnya ya berbagai macam lah rayuan jahat itu dengan mudah. Judi online, karena kalian tidak membaca dulu, main-main saja kan, terperangkap ya. Kalian tidak tahu itu narkoba. Kalau kalian tahu narkoba, kalian bisa membaca, kan mudah. Banyak orang bisa membaca tapi tidak bisa menyimak. Nah itu juga. Nah makanya di tempat ini marilah kita merubah diri kita dengan bantuan Tuhan Yesus melalui perantaran banyak orang nih. Kita menunjukkan sikap bahwa kita mau berubah. Marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami.
kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, sabda Tuhan, aku berkata kepadamu segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah menyalakan hati Santo Maximilianus Maria Kolbe, imam dan martirmu, dengan cinta kepada perawan Maria yang tak bernoda, dan semangat untuk mengasihi sesama. Semoga berkat doanya kami rela berkurban demi sesama dan layak menyerupai putramu sampai pada kematian. Dengan pengantaran Tuhan kami yang hidup dan meraja, Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah, yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Aku mendengar Tuhan berseru dengan suara nyaring, majulah kemari, hai para penghukum Yerusalem, bawalah masing-masing alat pemusnah, dan lihat, 6 orang pria datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Seorang di antara mereka berpakaian lenan, dan di sisinya terdapat suatu alat tulis. Mereka itu masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Pada saat itu, kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub tempatnya semula ke atas ambang pintu bait suci. Allah memanggil orang yang berpakaian lenan yang mempunyai alat tulis di sisinya. Lalu Tuhan bersabda kepadanya, berjalanlah di tengah-tengah kota Yerusalem dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang terjadi di sana. Dan kepada yang lain-lain, aku mendengar Tuhan berkata, ikutlah dia dari belakang melintasi kota itu, dan pukullah sampai mati semua orang yang tidak ditandai T. Janganlah mereka sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan para wanita, bunuh dan musnahkanlah. Tetapi semua orang yang ditandai huruf T, jangan kalian sentuh, dan mulailah dari tempat kudusku. Maka mintalah mereka dengan orang tua-tua yang berada di depan bait suci. Kemudian ia bersabda kepada mereka, najiskanlah bait suci itu dan penuhilah pelantarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Ayo pergilah. Mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerub-kerub. Kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka, dan waktu mereka pergi aku melihat mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama dengan mereka. Lalu mereka berhenti di dekat pintu gerbang rumah Tuhan di sebelah timur, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di bawah Allah Israel di tepi sungai Kebar. Dan aku mengerti bahwa mereka adalah kerub-kerub, masing-masing mempunyai 4 muka dan 4 sayap. Dan di bawah sayap mereka ada bagian yang membentuk tangan manusia. Kelihatannya muka mereka serupa dengan muka makhluk-makhluk yang kulihat di tepi sungai Kebar. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan, kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang dan selama-lamanya. Kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Dari Tuhan
Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Lagu antar bacaan, Bagaikan Rumah Hidupmu, nomor 217. Bagaikan rumah kokoh dan megah, dilanda hujan, banjir serta angin, namun tak roboh dan tak berubah, karena batu jadi dasarnya. Dirikan rumahmu atas dasar batu, pijakan hidupmu atas sabda Tuhan. Walaupun langit dan bumi lenyap, tetapi Tuhan adalah kekal. Bagaikan rumah luas dan rawan, dilanda hujan, banjir serta angin, tetapi roboh dan berantakan, karena pasir jadi dasarnya. Dirikan rumahmu atas dasar batu, pijakan hidupmu atas sabda Tuhan. Walaupun langit dan bumi lenyap, tetapi Tuhan adalah kekal.